Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Zulfikar Ahmad Rabbani di Serba-Serbi Komunikasi. Halo kawan udara semua, masih ketemu bersama saya ya di kesempatan kali ini. Jadi saya Zulfikar Ahmad Rabbani selaku mahasiswa KPI di Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang sedang menjalani masa KKN ataupun kuliah kerja nyata mandiri inisiatif terprogram dari rumah yang ke-12. Dan pada kali ini aku ingin sharing nih terkait literasi media ya, karena memang urgensi yang paling dasar ini ada di literasi media di kehidupan kita yang saat ini ya, yang seperti ini, dengan situasi pandemi yang memaksa kita untuk mengoptimalkan dinamika kehidupan kita di dalam rumah itu. Setidaknya kemampuan ataupun skill dalam literasi media ini harus kita perkuat lagi ya. Lalu apa sih literasi media itu ya? Jadi kalau bisa kita maknai bersama bahwasanya literasi media adalah kemampuan untuk mengakses, menganalisis dan juga mengkomunikasikan informasi yang kita terima ya. Jadi mungkin kalau dulu ya, sebelum zaman teknologi informasi ini berkembang pesat dan sebelum new media ataupun media baru yang dinamakan internet itu sangat maju seperti saat ini, mungkin dulu kita menerima informasi ataupun berita itu kan dari media cetak ya, dari koran, dari majalah ya, ataupun mungkin dari radio ya, ataupun dari televisi juga, sebelum datangnya media baru ataupun internet. Kalau dari media cetak ataupun dari radio, televisi, itu kan mungkin media-media yang memberikan berita ataupun informasi itu bisa dikatakan media-media terpercaya ataupun media-media yang sudah memiliki kredibilitas tinggi di dalam memberikan berita. Namun bagaimana ketika sekarang media-media baru ya, media-media rintisan ataupun personal ya, jurnalis personal itu memberikan berita, bagaimana kita menyikapi hal itu ya. Maka dari itu kemampuan untuk mengakses, menganalisis dan mengkomunikasikan informasi yang kita terima itu sangat dibutuhkan pada saat ini, yaitu situasi pandemi saat ini. Mengapa demikian ya? Karena memang kehidupan kita erat kaitannya dengan HP ya, teknologi informasi. Mesti kita bangun tidur buka HP, lihat informasi, lihat berita, pasti itu ya. Kita sedang makan, enak-enak makan, buka HP lagi. Kita sedang santai, buka HP lagi ya. Karena memang kita itu mungkin berkehidupan sangat erat kaitannya dengan teknologi informasi ya. Dan media memiliki andil yang besar di dalam memenuhi ataupun mengisi kehidupan kita ya. Itu tadi terkait secara ringkas terkait literasi media. Lalu bagaimana tujuan literasi media ya, bagaimana dengan tujuan daripada literasi media ini ya. Mungkin sudah banyak yang mengungkapkan hal itu, sudah banyak yang mengkomunikasikan ataupun mensosialisasikan literasi media. Namun kali ini saya akan mungkin sedikit men-sharing ya terkait literasi media ini tujuannya apa. Jadi kalau menurut Silverblatt ya, seorang praktisi komunikasi dari Barat mengatakan bahwasanya ada 4 tujuan daripada literasi media. Yang pertama adalah kesadaran kritis, yang kedua adalah diskusi, yang ketiga adalah pilihan kritis, yang keempat adalah mengkomunikasikan atau mendapati informasi ya, kalau nggak salah ya. Tadi nanti kalau misalnya ada yang salah mungkin bisa di sharing di komen ya teman-teman sekalian ataupun para audiens sekalian. Jadi dari 4 tujuan daripada yang dikatakan sama Silverblatt itu, ada satu yang membuat menarik ya, adalah kesadaran kritis ya. Kesadaran kritis, kesadaran kritis ini yang mungkin sangat perlu, sangat urgen kita sebagai pegiat komunikasi ataupun orang yang praktisi komunikasi ya, perlu sekali kita memberikan kesadaran ini tidak hanya di dalam diri kita, tapi kepada orang-orang sekitar kita. Bagaimana mengakses informasi, mengakses berita, mengevaluasinya, memilahnya, itu kan sangat penting ya, agar tidak termakan dengan berita-berita yang
berita-berita terbang ataupun berita tuyur ya, berita-berita yang tidak ada substansinya ataupun tidak ada esensinya. Kita sebagai pegiat praktisi komunikasi bisa memberikan kesadaran itu agar bangsa ini ataupun masyarakat kita ini tidak melulu termakan dengan berita-berita hoax ya, berita hoax ataupun berita-berita yang tidak kuat kredibilitasnya. Lalu ada juga nih seorang praktisi lain, praktisi dari barat juga yang praktisi komunikasi yang namanya James Potter, juga memiliki 7 kemampuan ataupun 7 keterampilan yang dibutuhkan untuk meraih kesadaran kritis ya dalam bermedia melalui interaksi media. Yang pertama adalah kemampuan analisis ya. Jadi kemampuan analisis ini menurut kita untuk mengurai pesan yang kita terima ke dalam elemen-elemen yang berarti ya. Kemampuan kritis menurut kita untuk mengurai pesan yang kita terima ke dalam elemen-elemen yang berarti. Gambaran seperti ini teman-teman sekalian. Mungkin ketika kita menerima informasi ya, simpelnya aja ketika kita buka WA ya. Kita buka WA pasti didapati setiap kita tuh memiliki grup WA, pasti punya grup WA. Dan di grup WA tuh sering sekali teman orang-orang kerabat kita ataupun teman-teman kita, saudara kita itu sering mengirimkan tulisan ataupun informasi yang panjang sekali ya, chat panjang sekali. Ya, mungkin kalau dibaca semenit itu gak cukup. Ya, membutuhkan mungkin bermenit ataupun sejam mungkin ya kalau yang mau dibaca. Ya. Hal seperti itu, informasi yang seperti itu atau personal information yang disampaikan itu hendaknya bisa kita kritisi ya, bisa kita kritisi, bisa kita sadarkan. Apa yang disampaikan itu murnikah, benarkah ya? Perlu yang namanya klarifikasi, perlu yang namanya analisis terkait berita itu, apakah itu benar-benar disampaikan seperti itu di lapangan, dan apakah media yang menyampaikan itu siapa, itu perlu dikritisi dan perlu diklarifikasi agar tidak menimbulkan keraguan di dalam hal menerima informasi. Dan mungkin juga kita sering menerima link berita, link media itu kan mungkin yang bisa kita katakan sering ya kita menerima link berita itu. Dari link berita itu sering sekali ada media-media yang mungkin kita kenal ya, seperti Kompas ya, gak apa sebut media ya, sebut namanya, sebut merek ya, Kompas, ada Okezone, ada Tempo, Kumparan, Detik, CNBC, CNN, BBC dan lain sebagainya. Itu mungkin media-media yang kita kenal, yang masyhur, yang terpercaya mungkin ya. Tapi ada juga media-media kecil tuh yang sering memberikan informasi, dan media-media kecil itu perlu dikritisi. Tidak semua media itu memiliki otoritas dalam pemberitaan ya. Jadi sudah ada 3 kelompok nih, bisa kita kategorisikan ke dalam 3 kelompok. Yang pertama, informasi yang berupa tulisan yang ditulis oleh seseorang mungkin di dalam share WA dan sebagainya. Yang kedua berupa link ataupun media berita dari media-media yang mungkin tidak Anda kenal. Dan yang ketiga adalah kelompok ketiga adalah berita yang disampaikan oleh media yang terpercaya ataupun terkenal ya. Itu berarti kita perlu yang namanya kemampuan untuk menganalisis. Yang kedua adalah evaluasi ya. Setelah kita menerima informasi itu, kita evaluasi bagaimana media itu menyampaikannya, bagaimana isi beritanya, bagaimana kejadian di lapangannya. Perlu klarifikasi yang sangat mendalam agar tidak ada salah paham. Dan yang ketiga adalah pengelompokan ataupun grouping ya, menentukan elemen-elemen yang dimiliki, yang memiliki kemiripan, dan elemen-elemen yang berbeda untuk dikelompokkan ke dalam kategori-kategori yang berbeda. Setelah itu tadi kan saya sudah mengelompokkan ya menjadi 3 kelompok itu kan tadi. Kelompok media yang tidak ada medianya, non media, media kecil, dan juga media terkenal ya. Setelah itu mungkin kita bisa kita analisis nih, mana yang baik, mana yang benar, mana yang kuat, dan mana yang rendah dan tidak kuat, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah induksi, adalah mengambil kesimpulan atas pengelompokan di atas, kemudian melakukan generalisasi atas pola-pola elemen tersebut ke dalam pesan yang lebih besar ya. Setelah itu mungkin kita bisa ambil satu media ataupun satu informasi, dan kita bisa generalisasi bahwasanya ini berita ini ataupun informasi ini sudah benar adanya, dan memang ada benarnya ya. Lalu bisa memenangkan ataupun
mengambil ruang daripada media-media kecil tadi yang mungkin kurang kredibilitasnya. Itu. Selanjutnya ada deduksi menggunakan prinsip-prinsip umum ya, jadi deduksi dan yang keenam adalah sintesis, mengumpulkan elemen-elemen tersebut menjadi satu struktur baru, dan yang ketujuh adalah abstracting ya, adalah menciptakan deskripsi yang singkat, jelas dan akurat untuk menggambarkan esensi pesan secara lebih sempurna. Ya, setelah kita mendapat informasi itu, kita bisa memaknai, kita bisa mendeskripsikan bagaimana informasi itu dibuat ya, agar lebih mudah kita serap, dan mungkin bisa kita share juga ke orang lain dengan berita itu bagaimana, dan yang singkat, jelas dan juga akurat. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan terkait literasi media pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah kata ataupun ungkapan yang kurang jelas dari saya sendiri. Bila bisa bilhaq wa tabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.